Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vina selaku dosen dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang indera penciuman dan indera perasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nadine Aziza dengan NIM 2020333050, dan yang kedua ada Anggi Karunia dengan NIM 2020333084. Dan yang ketiga, saya Fiska Novena Wulandari dengan NIM 2020333092 sebagai moderator. Dan yang terakhir ada Devi Fitria Ashifa dengan NIM 2020333096. Oke, materi yang pertama saya akan menyampaikan yaitu indera penciuman. Indera pembau atau penciuman yaitu mendeteksi seperti bau, busuk, bumbu, minyak wangi, dan lain-lain. Hidung merupakan alat indera pembau atau penciuman dan sistem peringatan dini dari udara yang tercemar, asap, dan bahaya-bahaya yang lain. Bagian-bagian hidung. Secara anatomi, hidung bagian luar akan terlihat seperti piramid, di mana bagian atasnya merupakan pangkat, sedangkan bagian bawah adalah puncaknya. 2/5 bagian hidung luar ini disusun oleh kerangka bagian luar, sedangkan 3/5-nya dari tulang rawan. Dari gambar dapat terlihat bahwa organ hidung bagian luar dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu ada lubang hidung dan kolumella yang merupakan selat di antara kedua lubang tersebut. Lubang hidung. Secara fungsi, lubang hidung selain sebagai tempat masuknya udara, kotoran, dan kelingking kita, lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara di dalam rongga. Terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Septum, pemisah hidung. Pemisah antara lubang hidung yang kanan dan yang kiri dinamakan dengan septum hidung. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Serabut saraf pembau. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Selanjutnya yaitu selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut amung atau ingus. Ingus atau mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Makanya ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus kita berubah. Mengapa ketika bersin kita menutup mata? Mata kita secara refleks menutup saat bersin karena saluran ductus nasolacrimoius yang menghubungkan hidung dengan mata melakukan kontraksi agar tidak ada kotoran yang masuk. Indera perasa. Lidah merupakan indera pengecap atau perasa yang terjadi dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Lidah memiliki otot-otot yang tebal dan dilindungi oleh lendir atau air liur, serta dipenuhi oleh bintil-bintil di seluruh permukaannya.
Di lidah terdapat sel-sel reseptor yang peka terhadap zat kimia yang bertugas untuk merubah rangsangan menjadi impulus sebelum diteruskan ke otak. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki berbagai fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Bagian-bagian lidah. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Papilia fungiformis sesuai dengan namanya berbentuk seperti jamur. Fungi yang berarti jamur dan berada di bagian depan lidah. Terdapat satu jenis papilia yang tidak dimiliki manusia, yaitu Papilia foliata. Ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan ujung serta kanan dan kiri tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, kanan maupun kiri. Punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papilea, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Permukaan papilea terdiri dari ribuan kuncup perasaan, yaitu sel saraf yang berhubung ke otak sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita termasuk makanan. Pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut yang terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Bagian-bagian lidah yang disebut di atas punya peran yang sangat penting dalam membentuk lidah untuk menjalankan fungsinya jika terjadi masalah pada suatu bagian tersebut. Lidah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.